Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Albertus Utar, mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, kita bersama-sama menikmati pengajaran-pengajaran melalui ya, renungan dan pengajaran kata Roh Ministry. Saya di renungan-renungan ataupun pengajaran-pengajaran sebelumnya yang sudah mendengar, menonton YouTube yang YouTube RPKM Kata Ros sudah memberkati kita. Bahkan mungkin kita sudah berbagi kepada orang lain dan teruslah berbagi, teruslah berbagi ya supaya firman Tuhan semakin tersebar, pengajaran ini semakin tersebar ya. Semakin banyak orang yang mendengarkan kepada kita. Nah, hari-hari ini penyadaran itu semakin luar biasa ya, masuk ke lingkungan keluarga, masuk ke lingkungan gereja melalui orang secara langsung, tapi sekarang ini bukan lagi melalui orang secara langsung, tetapi melalui internet, ya, melalui YouTube, melalui Facebook, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, ceramah-ceramah yang menyesatkan, khotbah-khotbah yang menyesatkan. Nah, karena itu kita harus waspada, ya, bisa memilah-milah mana pengajaran yang benar, yang alkitab, yang buat kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya selalu berdoa kepada Tuhan melalui channel ini, jangan sampai ada yang menyesatkan, ya, tapi sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, kita lanjutkan topik pengajaran kita ya dalam kesempatan yang baik ini, yaitu apakah orang yang meninggal bisa dipanggil kembali? Apakah orang yang meninggal bisa kembali? Ya, nah ini perlu kita bahas karena masih ada keyakinan, ya masih ada ajaran, masih sampai saat ini ya orang ya berusaha memanggil orang-orang yang sudah meninggalkan ya dengan cara magis, dengan melibatkan buku ya dan yang lain sebagainya. Ya hampir daerah setiap suku ya, ya masih ada mungkin pengajaran-pengajaran seperti ini adanya. Oke, nah sekarang kita melihat menurut terang firman Tuhan ya, terang firman Tuhan. Saudara Tuhan, lagi saya ulang pertanyaan ini, apakah orang yang sudah meninggal ya, yang orang yang sudah meninggal dapat dipanggil ya dengan cara magis supaya dia kembali ke dunia, kembali ke dunia. Oke, nah kita perhatikan ini ada kasus yang sering digunakan ya sebagai dasar ya, kasus yang nyata yang bisa dipakai menjawab pertanyaan ini ya adalah peristiwa Saul ya melalui ya media dukun nama wanita, yaitu ya wanita di Endor yang memanggil arwah Samuel yang sudah meninggal datang ke dunia untuk berbicara dengannya, dan dikatakan bahwa dukun wanita itu berhasil memanggil arwah Samuel dan berbicara dengan Saul. Apakah kasus ini bisa dijadikan sebagai bukti yang akurat bahwa arwah orang yang meninggal bisa dipanggil melalui kekuatan dukun atau melalui kekuatan medis? Memang ada penafsiran Alkitab yang membenarkan bahwa yang muncul itu adalah arwah Samuel yang sesungguhnya, dengan memberi argumentasi, beberapa argumentasi. Yang pertama, ya kan, ya, Saul sendiri mengakui dan menyatakan bahwa yang muncul itu adalah Samuel. Ya. Ayat 14 dari 1 Samuel 28, ayat yang 14 saya baca ya, 14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubung jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Nah ini penafsir ya. Ada yang punya penafsiran seperti itu bahwa itu adalah benar-benar Samuel. Karena apa? Pengakuan dari Saul ya, pengakuan dari Saul menyatakan bahwa itu adalah Samuel. Lalu kedua, apa yang disampaikan Samuel kepada Raja Saul tentang pelanggarannya dalam peristiwa orang Amalek, yaitu membangkitkan kemarahan Tuhan
sehingga kerajaannya sudah dikoyakkan, ya sudah dikoyakkan dan diserahkan kepada Daud. Ini ada di ayat 16. Ya, 16 silakan nanti baca di ayat 16 sampai ayat yang ke ya kita perhatikan ya 16 sampai ayat yang ke-19. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuh. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daud. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin." Jadi apa yang disampaikan Samuel kepada Raja Saul tentang pelanggarannya dalam peristiwa orang Amalek ini, seolah ini adalah meyakinkan bahwa yang datang itu adalah Samuel. Nah, sahabat RPKM, kita perhatikan. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang menyerupai Samuel itu benar terjadi. Yaitu siapa? Saul yang dikatakan yaitu Saul dikalahkan oleh orang Filistin. Dan akhirnya ia kehilangan tumpuk kerajaannya. Dia kehilangan kuasa dalam hal kerajaan. Nah, jika arwah yang muncul bukan Samuel, maka tidak mungkin semua yang diucapkan akan terjadi. Dengan kata lain, penafsir Alkitab ini membenarkan bahwa arwah yang meninggal dapat dipanggil melalui kekuatan dukun ataupun magis. Apakah benar demikian? Ya, menurut saya, ya, arwah yang muncul yang dikatakan sebagai arwah Samuel tidaklah benar. Sekali lagi saya sampaikan dengan tegas, arwah yang diyakini ataupun yang dikatakan ditafsirkan itu adalah benar-benar arwah dari Samuel tidaklah benar. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Memang arwah yang muncul seperti Samuel, seperti Samuel, tetapi pada hakikatnya bukan Samuel. Alasannya apa? Alasan yang diberikan, ya, yang bisa diberikan apa terhadap penolakan ini, terhadap tafsiran itu? Yang pertama, alasan yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang beriman seperti Samuel setelah meninggal pasti berada bersama dengan Tuhan. Ya, pasti bersama dengan Tuhan. Banyak ayat Alkitab ya yang membuktikan hal itu. Silakan nanti dibaca Lukas 23 ayat 42 sampai 43, Yohanes 14 ayat 3b, Kisah Rasul 7 ayat 55 dan 59. Ya. Saya akan baca satu ayat firman Tuhan, Lukas 23. Injil Lukas 23 ayatnya 42 sampai 43 berkata demikian. Lalu ia berkata, ya Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ini salah satu penjahat ya, yang ada disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ada dua penjahat dan ada Yesus di situ tengah-tengah mereka. Ya, beriman kepada Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Nah, kita perhatikan. Lalu kita perhatikan lagi bahwa orang yang percaya kepada Tuhan berada di pangkuan Abraham. Ya, berada di pangkuan Abraham. Saya akan baca ya Lukas, kitab Lukas, masih dalam kitab Lukas. Ya, ini harus jelas saudara kasih Tuhan supaya jangan disesatkan. Lukas 16. Lukas 16 ayatnya yang ke-22. 22. Oke.
Nanti bisa secara keseluruhan ya Lukas ini. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Matilah orang miskin itu lalu dibawa kemana? Dibawa oleh siapa? Malaikat-malaikat. Dibawa kemana? Ke pangkuan Abraham. Ya, ke pangkuan Abraham. Nah, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dan orang percaya kepada Tuhan lalu meninggal, tidak ada lagi di dunia ini, sudah ada di alam roh, ada di tempat lain, tidak di bumi ini dan tidak akan pernah kembali ke bumi ini. Dia sudah ada berada di Taman Firdaus, taman yang indah, yang luar biasa. Samuel sudah ada di sana. Dengan kata lain, arwah atau jiwa ataupun roh yang sudah meninggal itu sudah berada di wilayah siapa? Wilayah kekuasaan Tuhan. Maka tidak masuk akal jika dengan bersandar pada kekuatan seorang perempuan peramal tadi, yang dukun tadi, namanya juga dukun, bukan orang percaya, atau penenung saja dapat menembus kuasa Allah sehingga dapat menghadirkan arwah tersebut di dunia ini, tidak mungkin. Wah. Sekalipun iblis memakai dukun dengan segala kekuatan magis itu, tidak bisa, tidak mampu menembus, ya, menembus apa? Menembus kekuasaan Tuhan. Jadi setiap orang yang sudah meninggal, yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu sudah ada dalam kekuasaan Tuhan. Jadi apa mungkin kekuatan atau kuasa gelap yang dimiliki oleh perempuan dukun tadi itu dapat memerintah dengan semaunya, ya, atas Allah yang memanggilnya, yang diminta kepada Tuhan supaya datang. Ya, itu memang dari tubuhnya setan iblis itu. Nah, seperti itu ya, sudah menipu, tipu-tipu kan. Nah, ini yang pertama yang kita perhatikan. Lalu yang kedua, sebagaimana kita ketahui, iblis adalah bapa dari segala pembohong. Sekali lagi, iblis adalah bapa dari segala pembohong. Yohanes 8 ayat 24. Silakan dibaca nanti. Nah, tentu semua perkataannya tidak benar. Perkataannya dukun itu tidak benar. Karena tidak ada kebenaran dalam diri. Tetapi apa yang dikatakan oleh ya dukun ini bahwa itulah arah Samuel, semua itu seolah-olah dibuat benar dan benar terjadi. Itu kebohongan, itu dusta, itu tipu daya dari iblis. Terima kasih Tuhan. Mari kita perhatikan. Ya, bukankah dari aspek ini sudah bisa dijadikan suatu argumentasi yang kuat akurat bahwa arwah tersebut memang benar-benar Samuel? Itu tadi, itu alasan itu. Maka saya katakan sekali lagi, tidak. Ya, kita harus menolak tafsiran itu. Sekalipun ada pengakuan dari Saul, kemudian mengingat kembali yang terjadi masa-masa hidupnya, nah Samuel, waktu biasa. Ya namanya iblis itu pembohong, penipu. Ia akan dia kerjakan, lakukan terus menipu untuk manusia. Seolah-olah itu benar, seolah-olah dia berkata benar. Tetapi sebenarnya perkataannya itu adalah perkataan yang menyesatkan. Ya. Jadi motivasi tujuannya untuk apa? Yaitu membohongi dan menipu orang. Termasuk dukun. Dukunnya juga tadi dibilang dukun. Apakah dukun lebih hebat dari Tuhan? Nah, tidak. Dukun itu dipakai oleh setan, ya, untuk mengelabui manusia. Nah, sahabat RPKM diberkati Tuhan, demikian pula dilakukan oleh iblis dengan berkata benar untuk menipu itu. Seolah-olah benar. Ya, hal ini juga dapat kita lihat dalam peristiwa yang lagi iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Memang apa yang dibutuhkan dibutuhkan Yesus pada saat itu adalah makanan, karena memang sedang kelaparan, ya, membutuhkan makan. Sebagai manusia, Yesus membutuhkan makanan. Setelah selesai berdoa dan puasa, masa kelaparan. Iblis tahu kebutuhan manusia. Akhirnya iblis mengusulkan,
ya kepada Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Ya. Jadi iblis mengusulkan mengubah batu menjadi roti itu sebenarnya tidak salah. Tuhan bisa lakukan enggak? Yesus bisa lakukan? Bisa. Tuhan bisa. Dengan sifat keilahiannya bisa melakukan hal itu. Bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Ya. Jika Tuhan melakukan itu, maka ia tertipu dan terjebak. Tipu muslihat iblis. Sehingga gagal untuk menjadi apa? Juru selamat manusia. Karena pada saat itu dia sebagai posisi manusia. Jadi iblis ini berusaha untuk mengagalkan misi Bapa, ya, yang akan dilakukan melalui Yesus Kristus datang sebagai manusia, berinkarnasi sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, yang harus lahir, besar, dan dikorbankan di kayu salib, yang sepertinya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Itu harus digenapi. Ya lagi, sebenarnya dengan menggunakan sifat keilahian Yesus bisa membuat batu menjadikan batu itu menjadi roti, tapi Tuhan. Mengapa? Karena misi Tuhan adalah misi keselamatan. Merencanakan keselamatan itu tidak boleh digagalkan oleh kuasa-kuasa kegelapan iblis oleh setan. Nah, saudara kasih Tuhan, kembali kepada kisah Samuel. Oleh karena itu, bisa saja iblis memakai Samuel palsu untuk menyatakan hal yang sebenarnya, untuk menjatuhkan siapa? Semangat. Itu untuk menjatuhkan semangat Saul. Nah itu, bisa. Iblis tahu kebenaran, saudara. Tapi digunakan untuk menghancurkan. Dia tahu. Dan benar, hal tersebut terjadi dan diungkapkan dalam ayat yang ke-20, nanti silakan dibaca. Ya, di 1 Samuel 28 bacaan kita tadi, yang menyatakan Saul sampai rebah di lantai karena ketakutan. Sebagai akibat Saul tidak bersemangat lagi untuk apa? Hidup. Dan akhirnya membawa kepada kebinasaan. Dan hal ini memang dikehendaki oleh siapa? Iblis. Agar lebih banyak orang menjadi penghuni neraka. Supaya lebih banyak orang yang percaya kepadanya, menyembahnya, lalu masuk neraka. Jadi menurut saya, jika arwah itu memang Samuel, ya, di samping menyatakan kemurkaan Allah, tentu pula akan menyatakan pengampunan Allah dengan nasihat agar Saul pada saat demikian bukan bergaul dengan kuasa kegelapan, tetapi datang dan bertobat kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah Israel. Dan Allah yang penuh hikmat itu akan memberikan pengampunan. Allah yang penuh dengan rahmat itu akan memberikan pengampunan kepada Saul. Ya, seorang Yesus Tuhan. Nah, ini hal yang perlu kita pahami, saudara kasih Tuhan. Bahwa iblis itu adalah bapak dari segala pembohong, pendusta. Ya. Masih kita ingat, ya, yaitu seisi kota Niniwe melakukan kejahatan sehingga membangkitkan kemarahan Allah. Tapi kala itu mereka bertobat dan mengaku salah. Tuhan berbelas kasihan mengampuni mereka. Yaitu siapa? Yunus. Nanti perhatikan kisah tentang Yunus. Nah, ada cerita ini dari kitab Yunus. Ya, seandainya Saul seperti itu datang, tapi ini malah datang kepada dukun, bukan datang kepada Tuhan. Ya dibohonginlah dia, ditipu lah. Jadi seolah-olah benar apa yang dikatakan oleh dukun itu, padahal itu setan di balik semuanya. Nah, yang terakhir, saudara kasih Tuhan, ketiga, ya jika arwah tersebut bukan Samuel, lalu siapakah arwah tersebut? Jelas bahwa arwah yang dinyatakan, yang menyatakan diri itu adalah iblis yang menyerupai Samuel. Nah, ini saya tekankan sekali lagi. Ya, dikatakan di sini bahwa arwah yang menyatakan diri sebagai Samuel, iblis inilah iblis, bukan Samuel. Dia hanya merupai Samuel. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa iblis yang memiliki kuasa sebagai mantan pembantu Tuhan dapat mengubah diri di antara menjadi apa? Malaikat terang. Silakan dibaca dalam 2 Korintus 11 tadi.
yang sudah kita baca ya. Ya, dasar iblis berbuat demikian itu apa? Untuk menipu agar percaya kepadanya lalu menyembahnya. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh Saul yang diungkapkan dalam ayat 14b dari 1 Samuel 28 yang sudah kita baca tadi. Dengan menyebutkan Saul berlutut dengan muka sampai ke tanah dan sujud menyembah. Itu kan? Ya, berarti Saul bukannya menyembah Tuhan, berlutut kepada Tuhan, justru berlutut kepada Samuel. Yang dikatakan Samuel, itu pekerjaan setan. Dia sedang menyembah iblis, menyembah setan. Dan akhirnya setan, iblis pun senang. Ya, dia disembah. Sahabat RPKM, di akhir dari pengajaran ini, Alkitab mencatat peristiwa arwah Samuel ini supaya kita ini umat Kristen itu supaya waspada, hati-hati, meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai terjebak oleh tipu muslihat iblis, makanya itu dicatat. Jadi itu bukan kisah yang sebenarnya, tapi itu adalah cara iblis untuk menipu, menggoda, menjatuhkan, membinasakan manusia supaya masuk neraka. Hati-hati. Puji nama Tuhan, kiranya renungan pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Jadi, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah orang meninggal bisa dipanggil kembali ke dunia ini? Tidak bisa dengan cara apapun, karena orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan ada dalam penguasaan Tuhan. Orang yang sudah meninggal belum percaya kepada Tuhan, belum percaya kepada Kristus, ada di neraka. Itu dunia tempat yang berbeda ya dengan dunia yang nyata kita sekarang ini, ada tengah-tengah dunia ini sekarang. Ya emang itu tempat yang nyata, tapi tidak ada hubungan lagi kita dengan orang yang meninggal seperti di pengajaran sebelumnya ya. Karena itu jangan mau tersesat dan disesatkan. Teruslah belajar firman. Mungkin ada saudara kita yang saat ini masih melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, memanggil bapaknya, memanggil ibunya, memanggil neneknya, maka sampaikanlah kebenaran firman Tuhan ini. Ya, sampaikan ya kebenaran firman Tuhan ini supaya mereka ya keluar dari kesesatan itu dan hidup di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi telah channel ini supaya terus oleh berkelanjutan. Jangan lupa di like, diresponi, dan juga dibagikan kepada banyak orang serta di subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di renungan dan pengajaran berikutnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.